Teman-teman ya, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan bagaimana cara merakit power 150 watt OCL teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan power OCL 150 watt produk dari GM teman-teman. Itu transistornya masih menggunakan transistor 3055 bawaan dari GM teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, yang teman-teman lihat ini adalah powernya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya pasang kabel semuanya, jadi saya hanya tinggal pasang semuanya ya teman-teman. Jadi seperti ini kabel-kabelnya. Jadi teman-teman, seperti ini powernya, ini semuanya bawaan dari pabrik ya, tidak ada yang dimodif sama sekali teman-teman. Nah, sedangkan untuk tune kontrolnya sendiri saya menggunakan tune kontrol dari GM juga, yaitu menggunakan tune kontrol stereo kok, tipenya ini teman-teman 007. Ini sorry, tipenya ini mana, GM2436. ini adalah tipenya, yaitu sudah dilengkapi dengan. Jadi ini saya nggak perlu memberikan tambahan turbo bass atau galaxy atau yang lainnya. Jadi cukup dengan tune control ini, suaranya sudah, menurut saya sudah enak, bassnya sudah nendang, treble-nya udah cukup. Saya rasa nggak penambahan. Jika teman-teman mau menambahkan, saya sarankan dipertimbangkan dulu, mendingan nggak usah, karena ini udah bagus. Jadi nggak perlu ditambah dengan turbo bass atau galaxy atau perangkat pendukung yang lainnya. Menurut saya nggak perlu teman-teman, ini aja udah cukup. Jadi teman-teman sudah, kalau menurut saya pribadi ini sudah lebih dari cukup ya, untuk bassnya sendiri udah enak teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan power supply-nya, yaitu regulator simetris 15 volt teman-teman. Jadi seperti ini baru. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah regulatornya seperti ini teman-teman ya. Nah, 15 volt. Jadi regulator simetris, bukan simetris, karena di sini harus menggunakan simetris, tidak bisa yang simetris. Jadi pakai yang ada transistornya teman-teman. Nah, ini supply-nya 18 volt sampai 25 volt teman-teman, tapi nanti akan saya kasih 15 volt itu saya rasa cukup. Tapi kalau 12 volt teman-teman, dari tune kontrolnya tidak bisa maksimal, bassnya itu kayak mengalami penurunan. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang 15 volt. Ini di sini memang bisa sampai 25 volt, tapi teman-teman saya sarankan jangan menggunakan arus utamanya, biarkan untuk suplai ke power aja. Jadi saya akan menggunakan arus ekstranya yang di belakang, yaitu 500 mili. Nah, untuk elko nya sendiri teman-teman, saya menggunakan satu pasang elko dari Epsilon 63 volt 10.000 mikro ya. Sebenarnya sih butuhnya sih apa ya, 4 ya teman-teman, tapi saya rasa kalau teman-teman mau kasih 4 atau 6 biji ya nggak apa-apa sih. Ini hanya contoh aja cara merakitnya gitu teman-teman. Saya memberikan contoh merakitnya, teman-teman bisa tambahin lagi elko-nya ya. Kalau bisa sih 4 teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini saya menggunakan trafo dari Blast. Ini 5 ampere murni teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, trafo 5 ampere murni teman-teman. Jadi oke teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan langsung pasang dulu, yaitu bagian dari bagian yang apa ya, oke, bagian tune kontrolnya dulu ke power teman-teman. Jadi trafonya ini saya singkirkan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah untuk outputnya ya. Di sini untuk outputnya itu di sini teman-teman. Jadi kalau tune kontrol di sini kan nggak ada outputnya, nggak ada ya, karena di sini adalah input ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagian di sini itu ada inputnya, itu ada di sini. Nah, inputnya itu ada di sini, jadi di sini ada outputnya teman-teman. Jadi akan saya sambungkan dulu output ke power. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah outputnya, sedangkan tune control ini adalah outputnya teman-teman. Yang di sini tuh, yang di sini teman-teman ya, yang di sini itu adalah outputnya teman-teman, kelihatan ya. Ini adalah outputnya, terus kita akan ke input dari power ini ya teman-teman. Saya solder dulu ya teman. Nah, ini adalah teman-teman proses penyambungan dari output tune control ke input ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini udah selesai proses penyambungannya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah sudah selesai, sudah saya solder. Ini outputnya teman ya, output dari tune control disambungkan ke input ya teman. Terus langkah selanjutnya di sini hanya ini saya singkirkan dulu ya, karena ini kan udah selesai ya teman-teman. Jadi tinggal hanya ke arusnya aja. Jadi teman-teman bisa lihat ini untuk jack speakernya,
Ini kabel ini adalah untuk power supply-nya. Ini saya singgir. Oke teman-teman, ini selanjutnya proses pemasangan untuk ke power supply-nya ya teman-teman. Jadi saya taruh ke 25 volt teman-teman. Oke teman-teman, ini kabel biru ini AC-nya, jadi di hitam itu di CT-nya teman-teman. Di sini sudah ada ya CT-nya. Jadi saya kasih arus ke 25 volt. Sebenarnya untuk jengkolan sendiri ukuran 25 volt itu kalau digeber rentan sekali mati ya. Tapi kalau ini ya, apa ya, untuk misalkan di dalam rumah, kalau untuk dibuat santai-santai sih ya agak lumayan awet, tapi ya tidak untuk kemungkinan bisa mati juga sih. Kalau saya sarankan teman-teman bisa ganti dengan menggunakan sunken ya teman-teman ya. Ini hanya contoh aja, sederhana gitu aja teman-teman. Nah di sini saya langsung balik. Nah karena ini selesai, jadi saya langsung untuk proses ekstranya ya, untuk kabel ekstra. Jadi untuk power supply ekstranya untuk supply tim control, jadi saya menggunakan regulator 15 volt teman-teman. Bungkusnya seperti ini ya. Ini adalah 15 volt, nanti saya ketahui di 18. Nah oke teman-teman, ini adalah proses hubungan kabel ya. Ini adalah untuk AC nya, jadi yang hijau ini adalah untuk CT nya, yang merah ini untuk AC nya ya teman-teman. Jadi yang tengah itu CT ya teman-teman, yang hijau ini teman-teman. Jadi saya langsung ambilkan ke 8 teman-teman. Nanti keluarannya 15 di sini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini ada CT, ini AC ya. Jadi yang merah ini AC nya teman-teman. Ini adalah untuk proses AC nya sudah selesai. Sekalian saya akan pasang untuk arus AC nya ya, arus AC ke listrik. Jadi ini menggunakan 22 volt ya, saya menggunakan 22 volt akan saya pasang sekalian. Jadi ini memang ada saklarnya teman-teman ya, saya kasih saklar sendiri. Jadi saya sarankan teman-teman di sekring ya, ini hanya contoh aja ya cara merakitnya seperti apa. Teman-teman kalau bisa kasih sekring ya teman-teman ya, biar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sekring itu putus sebagai pengamannya teman-teman ya. Jadi nah seperti ini kita cek dulu ya teman-teman. Teman-teman harus cek dulu apakah sudah benar warna hijau ke CT, AC nya merah udah oke, udah benar teman-teman. Teman-teman harus cek dulu satu persatu ya, kalau ada kesalahan fatal. Oke, ini adalah langkah selanjutnya, saya adalah proses pemasangan untuk kabel power ke PSU ya teman-teman. Jadi kita cek dulu warna birunya itu negatif ya, kalau di ini, kalau kabel saya itu positif, hitamnya CT. Ini jangan sampai salah teman-teman. Jadi nah teman-teman, warna hitam saya ini adalah CT, jadi masuknya ke tengah. Kalau yang biru itu negatif, masuknya ke sini ya, VDC plus VDC itu adalah yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi nanti kita cek, jangan sampai keliru ya. Nah oke teman-teman, di sini adalah proses penyambungan PSU-nya itu udah selesai ya, seperti ini PSU power kita. Tapi ini harus saya cek dulu apakah udah benar-benar benar atau jangan-jangan ada yang keliru, karena arus 5 ampere murni dengan 25 volt itu beda dengan 5 ampere yang kecil ya. Ini ini lebih ganas teman-teman arusnya itu. Nah oke, udah benar teman-teman ya, sudah, ini udah benar, udah clear. Jadi saya hanya tinggal terakhir adalah pasang untuk arus tune kontrolnya teman-teman. Kita cek dulu untuk positifnya, positif negatif hijau ini CT ya, udah benar. Jadi ini teman-teman ya, outputnya itu di sini, outputnya itu. Oke teman-teman, ini adalah tahapan proses penyambungan kabel, semuanya udah selesai ya, udah final, udah selesai. Tapi sebelumnya akan saya cek dulu ya, jadi apakah ada kesalahan atau tidak. Nah udah teman-teman, udah clear, udah benar. Jadi saya cek, terakhir ini saya cek dulu. Nah udah benar semuanya teman-teman ya, jangan sampai keliru ya. Nah oke, udah benar teman-teman. Jadi tinggal oke teman-teman, di sini saya akan langsung pasang jack speaker ya, untuk pasang kabel speaker ya teman-teman ya. Ini adalah kabel speakernya teman-teman, bisa pasang.
Oke teman-teman, ini adalah proses penyambungan kabelnya udah selesai. Jadi seperti ini adalah untuk kabel speaker ya. Jadi saya singkirkan dulu. Terus yang ini adalah untuk inputnya teman-teman, untuk media pemutar musiknya. Terus ini adalah kabel AC teman-teman ya. Oke, saya tes dulu, saya colokin dulu apakah ada gangguan atau tidak ya teman-teman. Udah dalam keadaan normal teman-teman. Oke teman-teman, jadi akan saya lepas dulu ya. Ini masih dalam keadaan normal semua teman-teman ya. Tadi hanya tes apakah sudah dalam keadaan baik-baik aja atau mungkin ada kekeliruan. Nah, kalau sedikit itu pasti ada dengungan gerak, artinya udah selesai. Kita tinggal tes saja teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk cek musiknya teman-teman, akan saya sambungkan dulu ke sini ya. Nah oke teman-teman ya, itu tadi suara dari power ini ya, saya ya memang tidak terlalu lama saya musiknya, takutnya kalau kena copyright teman-teman ya. Jadi daripada saya mengulang bikin konten dari awal, mendingan kasih itu tadi aja teman-teman. Jadi udah selesai, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi suaranya memang tidak terlalu lama tadi teman-teman. Nah oke teman-teman ya, saya sarankan kalau teman-teman mau menggunakan yang 25 volt dalam jangka panjang, misalkan digunakan untuk geberan, teman-teman bisa ganti dengan transistor Sanken ya teman-teman ya, karena ini masih bawaan originalnya teman-teman ya. Jadi masih, kalau saya sih masih belum terlalu apa ya, tapi masih belum, saya anggap ini masih belum terlalu kuat ya untuk transistor jenggolan. Tapi kalau teman-teman pakai arus 15 volt saya rasa cukup ya teman-teman, kalau untuk suara-suara di rumah teman-teman ya. Ini hanya bahannya cuma tone control, power, trafo, sama supply atau sama elko nya teman-teman ya, sama ini untuk supply tone control teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman ya, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.